Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh melalui hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita yang Tuhan karuniakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah hidupmu saat ini penuh dengan sukacita? Sahabatku, apa yang membuat kita itu bisa bersukacita? Apakah ketika kita mendapatkan sesuatu baru kita bersukacita? Sesuatu yang baik maksud saya. Ataukah pada saat segala sesuatu yang menimpa kita atau yang menempel pada diri kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, lalu kita kehilangan sukacita kita? Atau kapan kita bisa bersukacita? Kita bersukacita di awal bulan, ataukah kita bersukacita di akhir bulan? Ada orang yang merasa sukacitanya penuh di awal bulan. Mengapa? Karena di awal bulan segala pemasukan itu masih penuh, sehingga dia tidak takut menghadapi hari-harinya. Tetapi di akhir bulan segala pendapatan itu mulai menipis, sehingga kemudian dia kehilangan sukacitanya. Atau justru keadaan kita membuat kita bersukacita. Kalau waktu semua itu baik-baik, kita sukacita meluap. Tapi waktu keadaan tidak baik, waktu mungkin kesehatan kita mulai menurun, kita kehilangan sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua hal yang saya ungkapkan tadi di atas, itu merupakan hal yang lumrah. Betul. Banyak orang di tengah-tengah kita, mereka memang mengandalkan seluruh sukacita mereka kepada hal-hal yang lahiriah. Ketika sesuatu yang mereka mau, itu mereka dapatkan, sukacita mereka itu penuh. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan atau bahkan kehilangan segala sesuatu yang mereka kejar itu, maka sukacita mereka pun ikut hilang. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita yang Tuhan sediakan di dalam iman Kristen itu sangat berbeda dengan apa yang dikejar oleh dunia ini. Semua sukacita yang dikejar oleh dunia itu adalah sukacita yang bisa hilang. Tetapi sukacita yang dikaruniakan Tuhan kepada orang-orang percaya itu adalah sukacita sorgawi. Ada 4 hal penting berkaitan dengan sukacita yang Tuhan karuniakan kepada orang percaya. Yang pertama, sukacita orang percaya itu tidak diletakkan pada apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi justru itu ada di dalam apa yang tidak pernah kelihatan oleh mata, yaitu yang di dalam hati mengalir keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kita diciptakan oleh Tuhan, itu ada satu aspek penting, bukannya jasmani, tetapi rohani. Di dalam aspek rohani ini adalah satu kepuasan yang baru bisa tercapai. Tidak bisa dengan kepuasan secara fisik, tetapi harus secara rohani. Hanya Allah saja yang adalah roh dan kebenaran, yang dapat memuaskan hidup orang percaya dengan sukacita yang sejati, sehingga hidup kita itu boleh penuh dengan sukacita yang tidak bisa hilang. Yang kedua, sukacita itu bukan dari luar mempengaruhi ke dalam, tetapi dari dalam mengalir keluar. Ketika roh kita dikuasai oleh roh Allah, ketika Roh Kudus itu memberikan kehidupan, memberikan kekuatan kepada kita, maka kekuatan itu akan terpancar keluar, sehingga kita boleh menyaksikan kemuliaan Allah, menyaksikan bagaimana kebaikan Allah itu boleh memancarkan keluar, beserta dengan itu sukacita yang sejati itu terpancar keluar, boleh dinikmati baik oleh kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, sukacita yang sejati itu tak mungkin hilang, tetapi akan terus mengalir itu dengan penuh kelimpahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita itu diberikan satu kali. Waktu kita diselamatkan Tuhan, kita diberikan sukacita yang begitu ajaib, sehingga keselamatan itu menjadi milik kita. Kita sekarang bukan lagi menjadi musuh Allah,
tetapi kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan sukacita itu tidak mungkin hilang. Karena keselamatan yang Tuhan karuniakan itu adalah keselamatan sekali diberikan dan akan Tuhan jamin sampai selama-lamanya. Demikian pula sukacita yang diberikan melalui keselamatan yang kita terima itu akan memberikan kepada kita sukacita yang bersifat itu bukan sementara, tetapi bersifat itu kekal selama-lamanya. Dan yang terakhir, sukacita yang surgawi itu tidak pernah tergantung dengan kondisi, tetapi justru mengatasi segala kondisi. Kondisi boleh tidak mudah, kondisi boleh tidak sejahtera, kondisi boleh penuh tantangan, tetapi sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu akan melampaui segala kondisi. Mengapa? Karena di tengah-tengah seluruh kondisi itu Allah telah berjanji, Ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang akan menyertai engkau dan menyertai saya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kita bersyukur atas sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan terus kita hidup di dalam Tuhan. Sama seperti Filipi 4 ayat yang keempat, Paulus boleh memberitahu kepada kita untuk senantiasa bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus dengan jelas dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Di dalam siapa? Di dalam seluruh hidup kita, di dalam seluruh yang dikejar dunia, di dalam seluruh apa yang kelihatan? Tidak. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itulah sukacita yang sejati. Kiranya kita boleh diberkati, kita dikuatkan untuk boleh menemukan sukacita kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati.